Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masuk pada pasal yang kelima, fi bayani ma warada fi nususi syariah nisbatuhu ilallah ta'ala mimma yuhimu tashbih wal mumatsalata lil hawadith wa bayani kaifiyati i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah fi dzalika wa turuqi ta'wilihi indal hajati ilaihi. Pasal yang menjelaskan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah disebutkan di dalam nas-nas syariah, baik Al-Quran maupun hadis, berupa sesuatu yang membuat kesan adanya kesamaan Allah dengan makhluknya, dan menjelaskan cara ahlu sunnah meyakini ayat-ayat tersebut, nas-nas tersebut, juga menjelaskan metode penafsirannya seukuran ketika itu dibutuhkan untuk ditafsirkan. Kemarin kita sudah bicara tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang lanjut bicara tentang ketika nama-nama itu disebutkan dalam Quran atau hadis yang menimbulkan kesamaan antara Allah dan makhluk, bagaimana kita mengimaninya. I'lam, ketahuilah, annahu kama warada fi syariah al-Muhammadiyah, sebagaimana disebutkan dalam nas-nas syariah di dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ma yufidu wasfallahi fi sifatin kamaliyah minha maqamad dalailul aqliyah ala thubutihi lahu ta'ala, yang menerangkan, menunjuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya ada beberapa sifat kesempurnaan. Di antara sifat-sifat itu ada sifat-sifat yang telah dijelaskan dengan dalil-dalil yang logis, dalil-dalil akliyah. Atas ketetapan tersebut, wa minha ma laisa kadzalika, dan di antaranya pula ada sifat-sifat yang belum dijelaskan secara logika, secara hukum akli. Lakin lama akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mubarahana ala sidqi bil mu'jizat, namun tatkala adanya sifat-sifat tersebut telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya dibuktikan kebenarannya dengan mukjizat, wala mania aklan,
yamna'u min thubutihi lahu ta'ala, serta tidak ada alasan bagi akal, bagi logika untuk menolak penisbatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna wa saddaqna bihi, maka kita beriman dan membenarkan keterangan-keterangan tersebut. Wadzalika mithlu qaulihi ta'ala qabilat taubati min ibadihi, seperti keterangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menerima taubat para hamba-hambanya. Wa anahu yusibu ta'ih wa yu'adzibul 'asi kadzalik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang memberi pahala kepada orang-orang yang taat, dan Allah yang menyiksa hamba-hamba yang bermaksiat. Ini ada nas-nas yang menunjuk pada makna-makna tersebut. Allah itu zat yang menerima taubat, menerima amal hamba-hambanya. Allah memberikan pahala, Allah mengazab hambanya. Nah, bagaimana memahami makna dari tiap-tiap nas-nas tersebut? Waqad warada fi nususi syariah al-ghurra nisbatu asya lillahi ta'ala tuhimu dhawahiruha mumatsalata wa musyabahah lil hawadis. Dalam nas-nas syariah tersebut juga disebutkan penisbatan beberapa sifat-sifat Allah yang setara secara zahirnya itu mengesankan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Wa summiyatil kan nusus bil mutasyabihat, maka nas-nas yang punya keserupaan tersebut disebut namanya nas-nas atau ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang punya keserupaan. Walhal anna dalilal akli qad qama ala wujubi mukhalafati ta'ala lil hawadis wastihalatul mumatsalah laha. Wa kadzalika dalilun naqli warada bidzalika qala Allah ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika ada ayat-ayat yang menunjukkan mutasyabihat, keserupaan antara Allah dan makhluk, tapi di sisi lain telah jelas bukti logika atas wajibnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan bukti-bukti yang dikutipkan langsung dari Al-Quran, dari syariat, yang menerangkan bahwa Allah demikian, Allah berbeda dengan makhluk, sebagaimana ayat laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Fana takidu, maka kita dari melihat ayat-ayat tersebut fitil kan nusus al mutasyabihat,
Analaha ma'anin sofihah taliqi ta'ala khaliyatan anil istilzam mumathalata al hawadis. Maka bahwa nas-nas tersebut mempunyai makna yang benar dan layak bagi Allah, serta dijauhkan dari adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Jelas dong bahwa ketika kita menjumpai ayat-ayat yang tersebut dan kita sudah dikuatkan dengan dalil akli kita bahwa Allah wajib mukhalafah, syar'inya pun mengatakan Allah wajib mukhalafah, maka ayat-ayat tersebut harus kita takwilkan. Artinya harus kita menetapkan ada sifat yang tetap bagi Allah dan sifat tersebut jauh dari adanya keserupaan dengan makhluk. Walaysat hiyal ma'ani al-mutabadirah min dhawahiri tilkan nusus mustalzimah lil mumatsalah wa nufawwidu ilma haqiqati tilkal ma'ani shahihah ilaihi subhanah. Maka makna yang dimaksud bukanlah makna yang dipahami secara spontan dari dohirnya nas tersebut. Jadi makna yang harus kita tangkap bukanlah makna yang hanya diambil dari terjemahan teks-teks tersebut gitu loh. Karena banyak orang kemudian menerima ayat-ayat tersebut hanya sesuai dengan terjemahan atau teks-teks dohirnya saja, yang meniscayakan adanya penyerupaan antara Allah dan makhluk. Otomatis dong ayatnya kan ayat apa? Mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat mah jelas, nggak usah lagi dijauhkan, nggak usah ditakwil, nanti nggak usah dikembalikan kepada makna yang sebenarnya. Tapi kalau ayat yang mutasyabihat, maka ini perlu, jangan asal diterima, jangan asal mengambil dari makna dohir atau makna terjemahnya saja. Fanakuna bidzalikal i'tiqad munazihina lahu ta'ala al-mumathalatil hawadis wa mufawwidina lahu fi ilmi ma arada min tilkan nusus wa hakadha kana i'tiqadu salafus shalih radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari ayat-ayat tersebut kami menyerahkan pengetahuan terhadap hakikat makna yang benar itu ya hanya kepada Allah. Hakikat makna yang sebenarnya bagaimana ya hanya Allah yang tahu. Tapi yang harus kita yakini bahwa kita adalah orang-orang yang mensucikan Allah dari adanya keserupaan dengan makhluk. Jadi ayatnya disucikan dulu, baru ditafwid, baru diserahkan. Apa sih bedanya tafwid dengan takwil? Tafwid itu takwil yang paling ringkas, namanya tafwid. Takwil itu mengembalikan kepada makna yang sebenarnya dan menisbatkan pada makna yang menjauhkan Allah dari adanya keserupaan dengan makhluk. Tapi ketika menisbatkan Allah itu bertangan, ya sudah, saya nggak ngerti maknanya tangan.
tapi Allah mustahil bertangan. Makna tangannya apa? Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti makna tangannya, itu namanya takwil. Tapi dijauhkan dulu, Allah nggak serupa, Allah mustahil bertangan gitu loh. Bukan Allah bertangan tapi tangannya nggak sama dengan, itu belum takwil yang begitu gitu loh. Takwil nggak begitu, takwil itu menjauhkan dulu tapi nggak menisbatkan sesuatu. Artinya Allah itu nggak bertangan, tapi makna ayat Allah bertangan saya nggak ngerti maknanya gitu loh. Saya nggak ngerti makna bagaimana maknanya tangan Allah, tapi yang jelas Allah mustahil bertangan sebagaimana tangannya makhluk. Nah, kalau takwil, oh makna tangan adalah kekuasaan gitu loh. Disebutkan, tentukan satu sifat yang nisbat kepada Allah yang itu jauh dari adanya keserupaan. Itu namanya takwil, mengembalikan kepada makna yang sebenarnya. Sekarang kan enggak, ngakunya dia takwil, ngakunya dia ikut pada kelompok salafun soleh, bahwa etikot salafun soleh demikian, tapi dia nggak ngerti metodenya takwil atau takwil, apalagi kelompok-kelompok yang menolak kepada adanya takwil. Oh, ayat Allah nggak boleh ditakwil, nggak ada ayat yang nggak jelas, semua ayatnya jelas. Masa sih Allah ngomong nggak jelas? Allah ngomongnya jelas, tapi otak kamu yang terima yang nggak jelas gitu loh. Kan tergantung kepada otaknya gitu. Kalau otaknya otak yang kotor, otaknya nggak jelas, yang nerimanya nggak jelas nanti. Bagi orang yang otaknya bersih, bagus, yang nerimanya jelas banget bahwa ini nggak ada. Makanya nggak ada sahabat nanya ketika Rasul baca ayat Allah itu Al-Arsyistawa, nggak ada sahabat nanya Allah duduknya gimana, ya nggak ada, ngomong begitu nggak ada. Kenapa? Karena otaknya sempurna, otaknya bersih gitu loh. Nggak mungkin Allah itu duduk. Ya, walaupun dikatakan Allah itu Al-Arsyistawa, nggak nanya seperti apa duduknya, bagaimana keadaan Allah di langit, nggak ditanya lagi. Kenapa? Karena tahu ayat itu ayat mutasyabih. Itu namanya bahwa akal mereka akal yang sehat, nggak terus pokoknya duduknya nggak sama dengan itu, bukan takwil. Kenapa kok bukan takwil? Karena sudah menetapkan adanya duduk, adanya keserupaan. Setelah menetapkan adanya keserupaan, baru ditakwil duduknya nggak seperti duduk kita. Ini namanya bukan mensucikan Allah, justru menyerupakan, walaupun nggak menyamakan tapi menyerupakan jadinya. Kalau menyamakan, oh jelas kafirnya. Kalau menyerupakan, ini yang Allah mengatakan kamu tidak bersih dalam mensucikan Allah, kamu termasuk para ahlul bid'ah. Lakin lama dhahara ba'dul firqah al-mubtadi'ah wa tamassaku bi dhawahiri tilkal nusus al-mutasyabihat wa taqadu al-ma'ani mutabadirah minha al-mustalzimatu limumathalati ta'al hawadisi. Maka tatkala munculnya sebagian kelompok-kelompok para ahlul bid'ah, maka yang mana mereka itu berpegang pada makna zahirnya nas-nas yang mutasyabihat dan meyakini terhadap makna yang dipahami secara spontan, secara zahir dari nas-nas tersebut, maka itu memastikan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk gitu loh. Ketika ada mendengar ayat Allah itu bertangan, spontan diartikan apa? Ya, ayat itu ya tangan, malah spontannya begitu memang. Tapi ketika nisbat, oh ini kan bagi Allah, maka maknanya nggak mungkin tangan gitu loh.
Nah, para orang-orang al-bid'ah ini nggak lagi mengalihkan makna itu, tapi menerima dohirnya ayat-ayat tersebut, hingga pastilah mereka menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang menyerupakan antara sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Wa khifa ala i'tiqadi ba'di du'afa fiddin min sirriyan bid'atihim ilaihi ta'awwal ulama al-mutaakhirun hadhihi nusus al-mutasyabihat takwilatin munasibatun muwafiqatan li adillatil aqliyah ala ma dzukira fi kutubit tafasiri wa syuruhil ahadits. Maka dengan munculnya para ahlul bid'ah al-bid'ah ini, yang mereka seenaknya saja menafsirkan, seenaknya aja menisbatkan adanya keserupaan sifat Allah dengan makhluknya, serta kekhawatiran terhadap keyakinan sebagian orang-orang yang lemah dalam agamanya terpengaruh dengan orang-orang ahlul bid'ah tersebut, maka para ulama menafsirkan nas-nas tersebut dengan penafsiran yang selaras dengan dalil-dalil akal sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir dan syarah-syarah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu, kalau cuma tafwid, ini kan salafuna itu semuanya tafwid semua. Nah, salafuna itu cerdas semua. Ya, mereka tafwid. Ketika muncul golongan-golongan yang tafwidnya itu kemudian sembarangan, tafwidnya itu malah mengelompokkan adanya penyerupaan sifat Allah dan makhluk, maka ini kemudian mengkhawatirkan orang-orang yang agamanya lemah. Kayak ngomong di depan orang-orang awam, terserah yang di atas. Orang awam, anak-anak kecil nggak bisa memahami secara benar ketika mendengar ayat-ayat tersebut, kemudian meyakini bahwa Allah ada di atas. Maka guna menanggulangi hal-hal tersebut, maka para ulama menafsirkan nas-nas tersebut dengan penafsiran yang benar, penafsiran yang menjauhkan adanya kesamaan antara sifat Allah dengan makhluknya, yang mana itu pula selaras dengan dalil-dalil akli. Ya kan repot kalau mengenali Allah nggak pakai dalil-dalil akli, kemudian ketemu sama ayat-ayat mutasyabihat, dia nggak bisa menafsirkan. Karena akalnya nggak lebih dulu mensucikan Allah, tapi terpaku dengan ayat itu untuk mensucikan Allah, nggak bisa. Lebih dulu dalil aklinya berdiri dulu. Ketika nasnya mengatakan oh nggak mungkin begini nih, maka ditafsirkan yang cocok pakai dalil akal, gitu loh. Saya suruh menolak ayat Allah itu innallahal arsyis istawa, ya nggak bisa, nggak berani, nggak bakalan nolak ayat itu. Tapi kalau suruh menerima ayat itu Allah duduk biar digebukin malaikat, saya nggak mau. Itu dia dong. Kok apalagi yang ngebukin preman, malaikat yang ngebukin, Allah duduk, ya nggak bisa. Kenapa? Akalnya sudah berdiri dalil, nggak mungkin Allah duduk, gitu maksudnya. Bagaimana bisa, gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya dalil akal dulu, kemudian munculnya
ayat-ayat ini kita nggak bisa mensucikan Allah, nggak bisa, karena terpaku pada ayat. Tanpa akalnya lebih dulu punya pedoman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita mengerti dalil akal itu di situ gitu. Hingga ketika kamu nemu ayat-ayat yang nggak cocok sama akal, bukan ayat yang ditolak, tapi maknanya disesuaikan dengan dalil akal tadi. Fungsinya begitu. Oh, agama nggak usah pakai akal. Iya, karena agama itu bukan karangan akal, tapi orang beragama syaratnya berakal. Lalu apa akalnya sebagai syarat? Akal itu sebagai syaratnya untuk ini memahami nisbat sifat-sifat Allah, menemukan dalil-dalil dengan akal. Ada berarti nusus syariah, tentunya perintah-perintah, akal udah nggak ikut-ikut. Jadi agama itu nggak pakai akal. Sebenarnya mau nolak pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan agama itu harus pakai akal. Kenapa? Karena pendapat Mu'tazilah agama pakai akal, maksudnya hukum-hukum itu ditemukan dengan andai nggak ada syariah, akal sudah bisa menetapkan hukum. Lalu sudah mengatakan beragama nggak pakai akal, maknanya apa? Hukum-hukum itu sama sekali nggak bisa ditetapkan dengan akal. Tapi akal fungsinya untuk menetapkan dalil-dalil sifat-sifat Allah, bukan menetapkan hukum-hukum syariah. Beda penempatannya. Itu untuk apa akal dan dari mana katanya hukum-hukum syariah. Jadi mengatakan agama itu nggak usah pakai akal, ente nggak ngerti cara penolakannya kemana makna ini gitu loh. Yang mengatakan agama nggak usah pakai akal, maknanya hukum-hukum itu jangan nisbatnya pakai akal. Oh, wudhu, orang kalau sholat wudhu, kalau batal wudhu lagi, ini kan nggak masuk akal ya, agama nggak usah pakai akal. Iya. Oh, yang keluar angin kentutnya apa pantatnya dibasuh wajahnya kan nggak nyambung gitu loh. Yang keluar angin kentut apa pantatnya dibasuh kakinya tangan kan nggak nyambung gitu loh. Memang itu nggak pakai akal. Fungsi akal itu apa? Menemukan dalil-dalil pembenaran keyakinan. Karena yang namanya etika itu harus dibenarkan lah. Mengetahui benarnya etika pakai apa? Dalil akal. Di sini loh fungsinya akal. Jadi kita harus tahu nisbatnya akal itu kemana gitu. Wahum ini kata ulat indah tasawwuri lirodi madhabil mubtadi'ah au tashbih au tafdidi aqidatil du'afa ka'annahum yaquluna madamat tilkan nusus mutasyabbihat muhtamilatan lima'anin sofihatin munasibatin muwafiqatin la'adilatil akliyah jariyatan ala qawaidil lughatil arabiyyah. Maka para ulama dalam melakukan penafsiran dari ayat-ayat tersebut guna membantah kelompok-kelompok mubtadi'ah, para ahli bid'ah, dan guna menguatkan keimanannya orang-orang yang lemah. Seakan-akan para ulama ini mengatakan begini, selama nas-nas yang mutasyabbihat masih mungkin diarahkan pada makna yang benar dan sesuai dengan dalil akal,
serta mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab. Wabil hamli alaiha ihtimalan yahsulu taufiqu bainaha wa bainal adillati dallah ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala hawadis wastihalatil mumathalaha. Maka dengan mengarahkan pada makna tersebut kita dapat menyelaraskan antara nas-nas Quran dan hadis dengan dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwa Allah itu wajib berbeda dengan makhluk. Mustahil adanya persamaan dengan makhluk. Wa naslamu min i'tiqadi ma rubbama yakhruju bihil mar'u anil iman wal iyadu billah. Dan sama itu kita juga ingin terhindar pada keyakinan yang dapat mengeluarkan seseorang dari imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Dan semua kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelompok-kelompok tersebut, dari keyakinan-keyakinan tersebut. Ini fungsinya gitu loh, mengamankan orang-orang awam, menjauhkan kita dari sampai meyakini yang mengeluarkan kita dari nilai iman. Jadi jangan sembarangan tiba-tiba pegang Al-Quran, baca terjemahnya, kemudian kita yakini tanpa ngaji hukum akal. Wah, ini bahaya, sampai keluar dari agama Islam. Wabayanu thariqataini fi dzalika, maka penjelasan dua metode pemaknaan di atas, takwil dan tafwid, anahu qad warada qauluhu ta'ala fil Qur'anil Majid ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Seperti nas Al-Quran dalam surat Toha yang itu mengatakan apa? Bahwa Zat yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Itu makna terjemahnya begitu. Qaulu ta'ala dalam ayat yang lainnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu. Yang kekal wajahnya doang, itu yang lainnya fana gitu. Enggak kekal, yang kekal cuman wajahnya doang, kan bahaya. Yang lainnya lagi, kalau ta'ala yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat yang lainnya lagi, wasamawatu mutwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya Allah. Allah menggulung langit pakai tangannya, kayak gulung karpet tuh, pakai tangan kanan digulung karpet. Coba dia ngomong di mana, bagaimana juga itu? Allah menggulung langit pakai tangannya, tangan kanan lagi. Tangannya berapa? Kalau ada kanan ada. Kalau pada bilang, oh enggak, kanan semua, dua-duanya kanan. Karena kiri itu jelek. Di tangannya Allah kanan semua, tangan yang baik. Kalau kiri tangan yang jelek. Kata Umar, kalau memang tangan kiri jelek, nggak boleh berbuat agama. Ente kalau takbir satu aja, Allah, jangan pakai dua tangan. Kan tangannya jelek yang ini, takbirnya satu aja. Takbirnya pakai dua tangan, kok jadi tangan kiri tangan yang jelek, bagaimana sih? Dalam ayat yang lain dikatakan wajah rabbuka wal malaku sofan, dan
telah datang Tuhannya. Datang itu gimana sih? Dari tempat yang satu kan datang kan. Kalau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kalau tempat yang satu ke tempat yang lain datang. Ila ghairi dzalika minal ayatil warada fil hadits syar'i. Qalu alaihi salam ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Dan begitu pula hadisnya Rasul mengatakan, aku melihat Tuhanku dalam rupa yang paling indah. Saya melihat Allah dengan rupa yang sempurna, indah banget. Rupanya itu indah. Mau diartikan ganteng atau mau diartikan apa coba ini? Kalau kata orang-orang Mu'tazilah, oh iya, putih, rambutnya lurus, berjenggot, matanya indah, kayak begitu itu indah, gitu loh. Nggak rusak. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam innal jabbara yad'u qadamahu finnar. Nabi pula bersabda, sungguhnya Allah yang Maha Agung meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Di neraka ini diinjek pakai ditatal kalau kerupuk itu masukin kerupuk kan nggak masih sisa nih kurang tempatnya di kopior itu lebih apa turun naik lagi gitu lagi ya, itu ditutup pakai kakinya Allah buat masukin lagi yang lain. Nanti mau gimana ngerti ini aja ini. Terus ayat ini hadis itu disampaikan depannya orang-orang awam, yang nggak awam aja ada keder ngerti ayat ini, hadis ini, gimana yang awam coba? Wa qalu alaihi salam yanzilu rabbuka ila sama'i dunya ila ghairi dzalika dalam hadis. Dalam hadis yang lain dikatakan Tuhanmu turun ke langit-langit dunia pada waktu sepertiga. Allah kalau malam turun terus naik ntar turun lagi kayak apa? Kayak teh celup, naik turun Tuhan teh celup, naik turun. Maka fatorikul aslam, maka pemaknaan yang paling aman alladzi daraja alaihi salafu saleh radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pemaknaan itu dipakai oleh para salafus soleh, yang mana mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-naqula fi hadhihi nusus innalaha ma'anin ghairu ma yatabadaru minha. Maka kita harus berkomentar bahwa nas-nas di atas mempunyai makna yang selain makna-makna yang dipahami secara spontan tadi. Wa ya shahihah, yang mana makna itu makna yang benar. Wa muwafiqatun li'adilatil aqliyah wa naqliyah, dan sesuai dengan dalil akli dan nakli. Adalah di ala wujubil mukhalafatihi ta'ala lil hawadis,
yang mana menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib zatnya, sifatnya, afalnya berbeda dengan makhluk. Wa inna nu'minu biha, dan kami meyakini makna tersebut. Wa nufawwidhu ma'rifata haqiqatiha ila ilmillahi ta'ala, dan menyerahkan pengetahuan yang paling benarnya, hakikatnya ya hanya kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qadru yakfi fi sihhatil iman, dan kadar inilah yang cukup untuk mengesahkan keimanannya seseorang. Jadi kalau kamu nemu seperti ayat-ayat tadi, dikembalikan kepada makna mukhalafah lil Allah, itu beda pada zatnya, beda pada sifatnya, beda pada perbuatannya. Terus makna turunnya Allah gimana? Wallahu a'lam. Jangan diartikan Allah turun tapi turunnya beda dengan turunnya makhluk. Itu namanya menyerupakan. Allah mustahil turun, gitu dong. Allah mustahil datang, Allah mustahil berkaki, Allah mustahil bertangan. Itu mestinya sesuai sama makna apa? Mukhalafah lil. Dan terus makna tadi gimana? Wallahu a'lam. Itu seminim-minimnya takwid begitu, gitu loh. Itu paling aman dah. Dan itu menyelamatkan imannya seseorang. Fastiwa'uhu ta'ala arsyi huwa sifatun min sifati ta'ala al-laqi'ati al-lahiqati bihi laisa kastiwa il-khalqi al-mustalzimatil jihati wal jismiyati. Yang mana makna bersemayamnya Allah di atas arsy adalah salah satu sifat yang layak bagi Allah, dan tidak sama dengan bersemayamnya makhluk yang memastikan bersemayamnya makhluk itu pada sudut-sudut adanya pada dirinya sifat-sifat kebendaan, adanya arah, adanya tempat, gitu loh. Maka istiwanya Allah wallahu a'lam, gitu loh. Tapi sucikan dulu dari adanya apa? Persamaan. Bahwa Allah itu mustahil berjihad, mustahil terkena arah, gitu dulu. Jangan tiba-tiba Allah duduk, tapi duduknya enggak sama. Wa nazulu ila sama'i dunya sifatan min sifati ta'ala al-laqi'ati bihi laisa kanuzul hawadis al-multazima al-intiqali min khais ilal khais, yang mana turun ke langit dunia adalah sifat yang layak bagi Allah dan tidak sama dengan turunnya makhluk, yang mana turunnya makhluk itu memastikan adanya perpindahan dari satu sisi ke sisi yang lain. Lah, turun bagi Allah gimana? Turun bagi Allah yang nggak ada perpindahan. Itu makna yang layaknya begitu. Bagaimana ya kalau turun nggak perpindahan? Ya yang turun bukan zatnya, gitu dong. Kalau yang turun zatnya pasti ada perpindahan. Yang turun rahmatnya, Allah menurunkan malaikatnya, bukan Allahnya yang turun. Jadi maknanya harus disucikan dari adanya persamaan dengan makhluk.
Kadzalika wa naqulu aidan inna lahu ta'ala yadan wa yaminan wa qadaman laisa ta'dhina bal hiya ma yaliqu bihi subhanah. Dan juga ayat mengatakan Allah itu punya tangan, tangannya tangan kanan, punya telapak kaki yang semuanya tidak sebagaimana organ-organ tubuhnya makhluk. Dan ia alama yaliku bi subhanah. Akan tetapi kata tangan, tangan kanan, telapak kaki itu sesuai dengan apa yang layak bagi Allah, yang tidak meniscayakan adanya bentuk yang terbagi-bagi sebagaimana keadaannya makhluk. Kalau Allah bertangan, berkaki yang wujudnya jadinya apa? Jismiyah, adanya sunan, maka itu mustahil bagi Allah. A'lamu bi haqiqati tilkal ma'ani allati aradaha min tilkal nusus wa hadza naqulu fi kulli nafsin mutasyabihin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha tahu pada hakikat makna-makna yang Allah kehendaki dari nas-nas tersebut. Cukup begitu, tapi maknanya kita jauhkan dulu dari mana apa? Mumatsalah lil hawadits, jadinya mukhalafah lil hawadits. Maka beginilah cara memahami nas-nas yang mutasyabihat. Jangan sampai adanya ketempelan sama makna-makna yang adanya keserupaan dengan sifat-sifatnya makhluk. Gitu loh. Nah, kalau terus ketemu sama orang-orang awam ngomongnya di podium Allah turun pada sepertiga malam, terus ngapain? Berkeliling, udah turun keliling lagi. Sepertiga malam di Amerika, sepertiga malam di Amerika. Gimana itu? Kan sepertiga malam itu adanya cuma satu tempat, Indonesia aja. Setelah sepertiga malam Indonesia hilang, pindah ke sepertiga malam di Amerika. Ya pindah kan, geser kan, gitu loh. Kamu ternyata kan geser kan. Jadi dunia ini nggak pernah hilang dari sepertiga malam itu loh. Seperti halnya zuhur nggak pernah hilang dari dunia. Zuhur kita hilang, pindah ke Malaysia zuhurnya hilang, pindah ke India hilang, pindah ke Arab. Kan bedanya zuhur yang kita mana berapa? 4 jam. Tapi kan kalau ada orang-orang yang sok-sokan pagi-pagi kita udah siap-siap siang mau berangkat Jumatan, ada orang duduk depan pintunya gitaran. Nggak Jumatan, rumah di Mekah Jumatannya udah selesai. Goblok lu, di Mekah belum Jumatan. Di Mekah kan jam 4 baru Jumatan. Kok udah Jumatan, gimana Jumatannya? Dikira-kira mau ngapusin tapi nggak ngerti jam gitu loh. Kalau mau bohong itu yang tempat jamnya gitu maksudnya. Jadi ketika makna yang disampaikan depannya orang-orang awam itu membahayakan mereka. Mereka akan langsung muncul gambaran, oh Tuhan turun berkeliling mendengarkan doa-doa. Nah, Tuhan kalau mau, Tuhan kan maha mendengar. Kalau pakai keliling ini mau ngapain? Nah, kalau ente pengen dengar suaranya rakyat harus keliling. Makanya kalau DPR apa itu reses, kapan dia keliling, dia mau denger suara dapil-dapilnya. Pak pesan ente apa? Ente kalau berdua gimana?
ya nggak bisa dengar dong. Nah, Tuhan begitu, keliling negara ini negara, maka akan muncul persamaan antara Tuhan dengan makhluk. Maka makna ini harus kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama itu mengantisipasi gitu loh. Jangan sampai iman kita rusak. Jangan sampai iman kita sampai rusak, sampai disebut orang yang nggak sah apalagi. Jadi ahli bid'ah aja diantisipasi, apalagi imannya sampai dikafirkan, ditolak gitu loh. Karena ahli bid'ah ini kan sebagai orang mengatakan mereka nggak kafir, mereka nggak tergolong dari iman yang benar, jadi imannya ahli sunnah wal jamaah. Yang diantisipasi siapa? Ya kita, orang-orang yang awam, orang-orang yang perlu dijaga akidahnya, yang perlu dibenarkan akidahnya, hingga mereka merasa perlu membuat makna-makna tafsiran dari ayat-ayat mutasyabihat. Walaupun kita ini harus menerima semua ayat-ayat itu jadi sifat-sifatnya Allah, gitu loh. Tapi makna yang benarnya pun harus kita imani. Jangan ayatnya diterima dan maknanya pun diterima sesuai makna dohirnya, jangan. Tapi maknanya harus mukhalafah lil hawa, sesuai dengan dalil aklinya. Ini loh pentingnya ngaji sifat mukhalafah lil hawadis, sehingga tahu bahwa itu zat yang wajib beda pada makhluk, pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Nanti kita akan lanjut lagi penjelasan ulama tentang bagaimana nas-nas tersebut akan ditakwilkan ke arah yang benar. Kan tadi baru apa ini? Takwil, artinya mengatakan bahwa Allah tidak demikian, maknanya wallahu a'lam. Ini akan kita jelaskan bagaimana makna takwil sesuai pendapatnya para ulama. Kita tahu, oh tangan maknanya ini, oh turun maknanya ini, oh bersemayam maknanya ini, gitu loh. Itu lebih aman, kata orang ya. Berarti ulama salah dan khalaf itu bagaimana? Kok salah nggak mentakwil, khalaf mentakwil? Ulama salah cari aman. Yang paling aman apa? Takwil. Ulama khalaf kita apa? Hah? Lebih pinter gitu, karena bisa menisbatkan makna yang cocok pada ayat-ayat tersebut, gitu loh. Cuma nggak aman, itu maksudnya. Ya, salah cari aman. Kolam lebih pintar. Jadi itu mau jadi orang pintar, orang aman. Ya dua-duanya dipakai secara salah. Oh maknanya kita takwil, kholafnya maknanya demikian. Makna hakikatnya kembali ke makna salah. Wallahu a'lam, gitu dong. Ya, kita keluar dari menyamakan antara Allah dan makhluk. Itulah yang dulu namanya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keserupaan pada zatnya Allah dengan makhluknya, ya. Kita akan sambung insyaallah yang akan datang, sekalian pengumuman. Kita mau baca doa akhir tahun sama awal tahun nanti pada malam Selasa. Sebelum maghrib kita baca doa akhir tahun, setelah maghrib kita baca doa awal tahun. Insya Allah di umum yang lainnya disebarin biar semua santri kita bisa kumpul di Pondok Pesantren Nur Al Tauhid Marunda, Jakarta Utara. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana taqabbal أسرابنا للغى أشرابنا فاتوب تغسل كل حورة فاستغفرنا عوراتي وأمين رحمتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلاني وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله عدد صحبي والحمد لله في البدء والنهي وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.